Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman seperjuangan, para pembudidaya ikan patin dimanapun berada, saya dari Pokdakan Patin Jaya di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur akan membagi-bagi pengalaman bagaimana beternak ikan patin yang saya kembangkan bersama kelompok. Dan insya Allah video saya ini, tayangan ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Ya, ini penangkapan induk yang mau disuntik ya. Sebetulnya ini induk kita udah sortir, kematangan gonadnya kita sudah HCG deh. Kita sudah HCG, ini tinggal suntik Opaprim untuk pelepasan telurnya. Nanti kita tangkap induk, kebetulan ada yang besar indukan ini dari mulai 3 sampai 10 kilo. HCG ini kalau ibarat manusia, dia hamil 6 bulan, dalam 2 malam nih bisa 9 bulan nih dia, bisa dipicu. Nah, suntikan ini persis ya di punggung, di bawah, di atas kemaluannya. Itu saya HCG sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Untuk dosis kita pakai 0,5. Makanya kita pakai Opaprim ini 10 kilo, kita pakai 10 kali 0,5, 5 mili. 5 mili. Dan untuk hasil telur, untuk seperti ini minimal 10% ya, Dek. Untuk penyuntikan indukan patin, ya kan, apabila terjadi indukan ini belum matang telur, saya rasa sama-sama mengetahui dari butirannya, minimal butirannya itu 0,9 mili. Nah, ini bisa dipicu dengan ada hormon namanya HCG. Dan saya saranin ya, jadi di musim kemarau pakailah Seluron, di musim kemarau, di musim hujan boleh pakai Pregnil. Setelah di HCG dikasih hormon 1 sampai, ada yang sedengar sampai 1 minggu, kita Opaprim bisa dengan dosis 0,5 mili. Jadi variasi deh. Jadi untuk HCG ada 1 hari sampai 7 hari. Setelah itu Opaprim dan stripping. Nah, setelah di stripping, ada yang penetasannya di dalam corong, ada yang penetasannya nih di akuarium atau di media fiber. Gitu. Bisa kita lihat tahapan selanjutnya untuk penetasan media corong. Langkah kedua dari penyuntikan, sekarang kita untuk stripping dari telur dan dibuahi dengan sperma. Lalu habis dibuahi sperma, setelah dia menutup dan dikocek, dia ke corong. Jadi yang sistem saya kembangkan di corong, kuncinya ada di sini, di air tanah liat. Jadi telur ini dicuci di air tanah liat, ya kan? Kalau telur di sini diaduk, ini bisa diganti dengan bahan lain. Ada kalau terpaksa kadang-kadang bisa susu bubuk bisa. Yang penting dia ini. Nah, setelah dia kasih tanah, di tanah ini diaduk, ini telur sudah saling mengikat, sudah satu sama lain terurai. Nah, baru masuk di sini. Nah, bukan, maaf. Jadi telur ini dicuci, ya kan? Saya cuci dengan air bersih. Telur yang sudah dikasih tanah ini, nah, setelur ini baru masuk sini. Nah, kelebihan sistem corong ini dengan sistem yang saya bilang manual ya, hampir saya bilang nih kalau memang efisiensi tenaga bisa 1:10. Ini sangat efisien. Apalagi corong yang saya kembangin ini bahan-bahannya sangat murah, ya kan? Dan satu corong yang besar ini saya biasa pakai 1 sampai 2 kilo telur masih mampu. Akhirnya satu corong ini 1 sampai 2 juta ekor. Bayangkan kalau manual butuh akuarium mungkin bisa ribuan, ya kan? Nah, setelah di sini biasanya dalam suhu kurang lebih 20 derajat, dia 18 jam sudah mulai menetas. Dan setelah menetas, dia baru mulai keluar ekornya aja, telur ini sudah hanyut ke sini. Sudah hanyut, kita pasang hapa, dan setelah menetas, larva ini bisa kita serok ke ruang perawatan. Fungsi corong, Dek, setahu saya ini kita dapat bantuan
pendapatan ini teknologi ini dari Prancis ini. Tahun 97. Saya dapat dari Sukamandi, jadi sistem corong ini. Kelebihannya sistem corong ini ya efisiensi kerjanya, masalah tempat. Satu corong ini minimal dari 3 on sampai 1 kilo, bahkan saya punya ini 2 kilo masih bisa menetas. Dan dia untuk menghasilkan larva yang lebih bagus, seperti ini. Dalam sistem corong ini, yang pertama menetas dengan yang terakhir kita bisa pisah. Karena dia setelah menetas, dia pasti kanyut. Dan ini biasanya yang, kalau pengalaman saya pernah yang kanyut pertama ini saya besarin deh, dan ternyata jantan duluan ini yang kanyut duluan. Yang paling terakhir kanyut betina. Jadi ikan pun yang cepat ini malah cepat jantan. Jadi saya pisah, inilah di antara keuntungan sistem corong. Tapi kalau di manual, di akuarium di fiber, dia bersama nggak bisa dipisah. Samping dia bisa efisien tempat, waktu, tenaga, dan perawatan pun kita bisa pisah. Paling lama seperti di media corong ini, karena dia oksigen tinggi, dia mulai 18 jam sudah mulai menetas. Tapi kalau di manual, di akuarium di fiber, dia kurang lebihnya 24 jam. Dari waktu kita sudah lebih cepat 6 jam. Dan dia 20-22 jam sudah tuntas, rata. Jadi corong saya ini tidak ada toren atas, tidak ada. Jadi corong saya ini saya sedot dari sumber air tandon, masuk ke corong saya bagi, dari mesin yang 125 watt saya bagi, cuman minta tolong dicatat karena memang dari bawah, jadi air masuknya ini kita pasang tusen klep. Jadi kalau kejadian air berjalan listrik mati, telurnya tidak hanyut, tidak kesedot. Jadi pasang air dari sana, masuk ke sini, tidak perlu penampungan air, didorong pakai mesin, pakai tusen klep. Salah itu aja. Tusen klep rahasianya. Untuk media perawatan larva, memang banyak pilihan ya. Di antara yang saya tekuni sekarang, setelah di akuarium, macam-macam ukuran akuarium, sekarang saya pilih kolam seperti ini dan berbentuk bulat. Ada juga saya di dalam sini dari fiberglass tapi bulat. Untuk kolam bulat ini, untuk larva ini, ya kan, dalam kerjanya sehari-hari ini jauh lebih efisien karena apa? Dia berputar, ada arus, dan kotoran hanya satu titik di tengah. Satu, kedua, kolam bulat ikan patin ini yang paling saya banggakan sistem di kolam bulat ini. Jadi hampir saya bilang tidak ada limit tuh. Jadi ikan ini butuh arus, tidak butuh gelembung-gelembung dia butuh arus walaupun kecil ini. Ya minta maaf ya, pengalaman saya di sini ya sering saya yang diameter 180 ini seringlah angka 300.000 ekor. Nah, bagaimana sih cara perawatan di kolam bulat? Gitu. Kalau memang ketinggian ini kita katakan sama dengan saya 60 cm, saya untuk larva 1 sampai 2 hari aerasi ini tidak menyentuh dasar. Saya gantung setengah, 1 sampai 3 hari. Ini saya gantung setengah. Mungkin secara detail mungkin nanti bukan di sini ya, di tempat lain. Kenapa saya gantung setengah? Jadi mungkin sangkut pautnya dengan amoniak, dengan nitrit mungkin. Jadi setengah. Dan setelah 3 hari semakin ke bawah, setelah kita sifon dan kotoran itu ada di tengah, baru ini di dasar. Di dasar. Dan air ini saya jalan seperti ini. Seperti yang kelihatan sekarang. Ini mulai dari larva 4 hari. Itu. Jadi perawatan larva di sini dari mulai larva 0 saya ketekunin sekarang sampai panen ukuran BB, TT, RT di sini. Makanya yang Mas lihat kolam pendidikan saya kosong. Saya panen dari mulai 11 hari, paling lama sebulan saya panen dari sini. Yang kita kerjakan ini proses panen ya, ikan yang kita panen ini masuk dalam kantong, tergantung kemana kita jual. Contoh ini untuk antar pulau selama ini
kita packing dalam styrofoam dan ini proses penghitungannya. Untuk Kalimantan kita satu plastik itu 2.000. Dan nanti setelah dihitung 2.000 kita masuk gelas. Setinggi mana dia 2.000 ini? Setinggi mana? Dan itu kita nggak berani sekali, minimal kita 3 kali hitung. Makanya kalau ada yang komplain ukuran kita, serasa nggak ilmiah. Yang bener nih juru hitung saya apa juru hitung sana yang bener. Kalau dia terselisih jauh, 1 mili aja, kita sampai 6 kali sampling. Jadi nggak dihitung satu-satu. Jadi 1 juta itu bisa lah setengah jam hitung 1 juta itu. Ya. Selanjutnya ditaker. Setelah 3 sampai 6 kali kita tahu ukuran ikan yang kita kirim ini kemana. Contoh, ini kita ke Pontianak ya 2.000 segini, kita sudah gampang. Jadi 1 juta cukup setengah jam kita hitung. Nah ini dia. Ini karena tadi 2.000 segini, ini ada 2 mili cenderung ke lebih. Jadi sekitar 50 ekor kita sengaja mau lebih. Rp2.000 cukup air 2 liter ya. 2 liter. Satu kantong ini satu styrofoam ini 7 kantong, 14.000 ekor. Untuk jarak tempuh sampai 22 jam kuat. Maaf, sini. 20 jam, 24 jam kuat. Tutup, lakban. Buka-buka masalah pengalaman saya, kelompok saya, secara pribadi. Ya insya Allah dengan adanya video saya ini mudah-mudahan yang pemula tambah semangat, yang sudah berhasil tambah bersyukur, dan kita saling berdoa mudah-mudahan usaha kita ini dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap teliti, tekun dalam budidaya ikan patin ini, dan jangan lupa saya pesan untuk like and share. Kalau ada apa-apa bisa kontak langsung ke saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.